Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back with me Nirmala Ayuning Tias. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang the types of lexical cohesion. Merupakan bagian lanjutan dari discourse analysis. So, kalau teman-teman mau tahu apa itu lexical cohesion dan juga bagian-bagiannya, tonton videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk di macam-macam dari lexical cohesion, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya lexical cohesion itu? Atau di sini ada yang masih ingat yang pertemuan minggu lalu? Nah, mungkin ada beberapa yang ingat, ada beberapa yang lupa ya. Jadi, untuk supaya bisa ingat semuanya lagi, kita bahas dulu secara singkat apa sih sebenarnya lexical cohesion itu? Nah, jadi lexical cohesion adalah cara di mana kata-kata dalam suatu teks itu saling terhubung karena memiliki hubungan makna. Nah, gini, jadi dalam sebuah teks kita ingin tuh setiap kalimatnya tuh terasa menyatu gitu, jadi nggak berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan secara makna, sehingga teks menjadi lebih kohesif atau lebih menyatu gitu, jadi nggak sendiri-sendiri, ada kata-kata yang saling terhubung karena maknanya gitu, itu yang disebut dengan lexical cohesion. Oke, sekarang kita masuk di bagian atau macam-macam lexical cohesion. Jadi, lexical cohesion itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah general noun, kemudian reiteration, dan juga collocation. Nah, masing-masing dari bagian-bagian lexical cohesion ini akan kita breakdown satu persatu, akan saya jelasin satu persatu biar teman-teman lebih paham bagian-bagian atau macam-macam dari lexical cohesion itu sendiri. Oke, pertama kita mulai dari general noun dulu. Nah, apa sih sebenarnya general noun dalam konteks lexical cohesion itu? Jadi, general noun adalah kata benda umum yang merujuk atau yang mengarah kepada hal spesifik dalam teks. Nah, jadi teman-teman, meskipun kata yang digunakan itu umum, seperti misalkan kayak thing, atau misalkan stuff, atau misalkan hal-hal umum yang lain kayak girl, kayak man, atau apapun itu, pembaca atau pendengar itu tetap bisa tahu apa yang dimaksud karena konteksnya itu udah dijelaskan di awal atau sudah disebutkan di awal teks seperti itu. Nah, contoh nih, di sini ada leave the stuff there. Stuff merujuk pada crockery atau peralatan makan. Nah, artinya dalam teks tersebut kata stuff ini yang dimaksud ini tuh udah disebutkan sebelumnya di awal teks atau di kalimat sebelumnya, sehingga untuk melanjutkannya penulis atau speaker itu nggak perlu menyebutkan secara spesifik, meskipun dia ini general, pembaca ataupun pendengar itu bakal tetap tahu maksudnya apa, kata staff itu merujuk kemana, karena sebelumnya tuh di teks atau di bacaan sebelumnya atau di kalimat sebelumnya itu udah dijelasin dulu sama si penulisnya atau sama si speakernya itu. Nah, contoh yang kedua nih, the man refused. The man ini maksudnya di sini merujuk pada the minister. Nah, artinya sebelumnya itu udah disebutkan bahwa ini minister yang menolak gitu. Nah, sehingga di kalimat selanjutnya kata the man itu merujuk pada the minister. Meskipun nggak disebutin lagi the ministernya, orang-orang tuh bakal tetap tahu kalau the man itu yang dimaksud adalah the minister itu. Itu yang dimaksud dengan general noun dalam konteks lexical cohesion ini, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di reiteration atau pengulangan makna dengan variasi kata. Nah, untuk reiteration sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada repetition, kemudian ada sinonim, dan yang terakhir ada superordination dan juga subordination. Nah, sekarang kita masuk di bagian dari reiteration. Yang pertama ada repetition. Nah, repetition di sini maksudnya adalah mengulang kata yang persis sama. Nah, biasanya teman-teman kita tuh gunakan repetition ini tuh untuk memberi penekanan atau memperjelas maksud dalam kalimat. Nah, contohnya di sini ada kalimat pollen is essential for pollination. Pollen is transferred by wind. Nah, maksudnya di sini tuh kata pollen itu diulang untuk menunjukkan bahwa benda yang dibicarakan itu tetap sama di 2 kalimat tersebut gitu. Jadi
dia tuh menekankan bahwa yang dibahas di dua kalimat tersebut itu adalah si polen itu, bendanya tuh tetap sama. Atau misalkan kita lihat pakai contoh lain, misalkan um, Budi like reading, Budi also like writing gitu. Nah, jadi di kata Budi itu kata Budi diulang itu untuk menunjukkan bahwa orang yang dibicarakan itu tetap sama di dua kalimat tersebut gitu. Jadi kan biasanya ada nih yang kayak kita dapat di awal dia sebut namanya misalkan Budi, terus yang di next kalimatnya tuh dia pakai he. Nah, untuk di repetition ini enggak, pokoknya dia benar-benar menekankan bahwa yang dibahas itu adalah si Budi atau yang dibahas adalah si polen itu. Jadi enggak diubah ke kayak ke pronounnya, jadi tetap si subjeknya itu tetap nama orangnya itu untuk menekankan ini memperjelas maksud dalam kalimatnya bahwa si orang ini loh, si subjek ini loh, si benda ini loh gitu. Jadi biar nggak misunderstanding gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk di bagian B dari reiteration yaitu sinonim. Nah, apa sih sebenarnya sinonim yang dimaksud di sini? Sinonim di sini adalah penggunaan kata yang berbeda tapi memiliki arti yang hampir sama atau setara. Nah, tujuannya apa kita gunain sinonim? Itu untuk membantu teks itu lebih bervariasi, tapi maknanya tuh tetap nyambung, maknanya tuh tetap koheren dan maknanya tuh tetap berkesinambungan gitu. Nah, kalau di sini ada contoh nih, she climbed the mountain. The ascent was difficult. Di sini yang menjadi sinonim adalah climb dan juga ascent. Ascent merupakan sinonim dari climb dan climb juga merupakan sinonim dari ascent. Tapi di sini meskipun dia ini kata yang berbeda, tapi tetap ada kesinambungan makna yang terjadi gitu. Nah, atau misalkan kayak contoh kalau misalkan di bahasa Indonesianya kayak gini misalkan. Dia cerdas. Nah, dia cerdas, titik. Anak itu juga sangat pintar. Nah, kata cerdas dan juga pintar di sini tuh adalah sinonimnya. Jadi ada kesinambungan makna yang membahas tentang si anak itu gitu. Meskipun dua kata itu berbeda, tapi dengan adanya sinonim ini yang maknanya tuh tetap maksudnya tuh sama, ada kesinambungan makna meskipun dua kata itu berbeda gitu, tapi tetap maknanya terjaga dan juga tetap nyambung gitu intinya. Nah, makanya diperlukan sinonim ini sehingga teksnya tuh bervariasi, nggak the climb terus. Maksudnya tuh kalau misalkan di sini kan nggak mungkin kita mau bilang the climb was difficult, gitu kan agak ini ya kayak lebih monoton gitu atau lebih kayak kurang bervariasi. Nah, di sini adanya the ascent was difficult tuh dia tuh lebih bervariasi tapi maknanya tetap terjaga dan juga tetap ada kesinambungan dan juga tetap nyambung gitu sama kalimat sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita masuk di bagian C atau bagian ketiga dari reiteration yaitu superordination dan juga subordination. Nah, atau hubungan hierarki dari umum dan spesifik gitu. Nah, superordinate ini merupakan kategori umum atau kalau misalkan kita contoh di sini tuh ada vehicle-nya. Kemudian subordinate atau misalkan ini tuh adalah jenis spesifik dari superordinate-nya itu. Atau di sini kalau tadi yang kategori umumnya adalah vehicle, maka kategori khususnya atau spesifiknya adalah car atau bicycle dan kawan-kawannya gitu. Atau di sini ada kita lihat langsung contohnya aja. She bought a Jaguar. She loves that car. Nah, Jaguar ini merupakan subordinate-nya, sedangkan car-nya ini merupakan superordinate-nya gitu. Jadi di Jaguar itu merupakan spesifiknya, sedangkan car itu merupakan yang generalnya gitu. Jadi ada penggunaan superordination dan subordination ini tuh lebih akan membuat teks itu terasa lebih alami dan juga kayak menghindari pengulangan yang membosankan gitu. Jadi daripada instead of kayak kita bilang di sini, misalkan kita bilang lagi she bought a Jaguar, she loves that Jaguar gitu kan kayak monoton ya atau kayak kurang kurang menyenangkan atau membosankan gitu. Makanya di sini lebih dibuat she bought a Jaguar, she loves that car. Jadi
kita tetap tahu kalau superordinate-nya itu merupakan car dan subordinate-nya itu adalah si jaguarnya gitu. Jadi jaguarnya adalah kata spesifiknya dan juga car-nya ini adalah kata umumnya gitu. Tapi di sini tetap sama maknanya, tetap satu gitu. Jadi itu tadi penggunaannya biar untuk mengurangi menghindari pengulangan yang membosankan gitu. Jadi bisa nih kita implementasikan kalau misalkan kita sedang menulis atau kita sedang berbicara, kita coba untuk mengimplementasikannya. Ataupun kalau misalkan kita membaca, kita jadi lebih tahu nih, oh ternyata maksud orang-orang menulis tuh maksudnya tuh kayak gini loh, kayak ada nih ternyata teks tuh kalau kita bedah teks bahasa Inggris maupun teks in bahasa Indonesia, kita jadi lebih tahu strukturnya, maknanya dari lexical question. Oh ternyata nggak cuma grammar aja, ternyata orang-orang menulis tuh punya variasi-variasi tertentu yang bisa kita lihat, kita bisa gunakan dari kita belajar lexical cohesion, khususnya di bagian reiteration ini. Jadi kayak kalau misalkan kita nggak menggunakan ini, kayak pengulangan yang kita lakukan atau repetition yang kita lakukan itu monoton, itu juga pasti cenderung akan membuat teks itu menjadi bosan. Nah kalau kita gunakan ini, kita menggunakannya dengan baik dan benar dalam saat menulis atau saat berbicara, itu cenderung orang-orang juga akan lebih suka, tertarik membacanya karena nggak kayak bolak-balik gitu. Karena kalau membosankan kan cenderung disebut lagi kata yang pertama gitu. Nah makanya ada bagian ini, bagian reiteration ini yang menjadikan teks itu lebih bervariasi meskipun dia bentuk pengulangan gitu teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas dua bagian dari collocation, ada general noun sama ada reiteration yang sudah terbagi menjadi 3, udah kita bahas sebelumnya. Nah sekarang kita masuk di collocation, bagian terakhir dari lexical cohesion. Nah collocation itu adalah kata-kata yang secara alami sering muncul bersama karena hubungan makna atau kebiasaan bahasa gitu. Jadi artinya dua atau lebih kata yang biasanya tuh muncul karena kebiasaan dalam bahasa, bukan karena aturan tata bahasa gitu, bukan aturan muncul kata baru dari pemerintah itu bukan dari aturan tata bahasa, tapi dari kebiasaan si penutur aslinya gitu. Nah contohnya di sini ada yang pertama ada save time, itu maksudnya tuh bukan preserve time ya. Kemudian ada white coffee, maksudnya di sini adalah kopi tambah susu white coffee begitu. Terus ada di sini white noise, maksudnya tuh adalah suara statis gitu, bukan kebisingan suara, bukan gitu. Atau heavy rain itu bukan strong rain ya, bukan, tapi adalah hujan lebat gitu. Nah itu kata-kata seperti itu muncul secara alami karena sering digunakan oleh penutur asli gitu. Ada banyak lagi bahasa-bahasa baru, jadi kayak kalau dilihat sekarang tuh udah banyak ya, banyak banget kata-kata yang muncul, kata-kata baru yang lebih keren, yang lebih kekinian banget. Setiap masanya tuh pasti selalu ada kata-kata baru yang muncul secara alami yang kemudian itu menjadi kata-kata yang akan lebih banyak orang pakai lagi. Misalkan kalau di Indonesia ada kata-kata yang sering digunakan akhirnya diresmikan oleh KBBI, misalkan ada kata mager, ada kata mokel ya, itu yang awalnya tuh cuman karena sering digunakan oleh penutur aslinya, oleh kalangan-kalangan remaja misalkan, terus kemudian digunakan oleh banyak orang, akhirnya menjadi bahasa resmi atau akhirnya masuk di KBBI gitu. Nah itu merupakan salah satu dari, ini merupakan bentuk dari collocation, bagian dari bentuk lexical cohesion itu sendiri. Nah, oke, sampai di sini terakhir pembahasan dari collocation dari aku. Oke, nah dari semua penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa lexical cohesion itu memperkuat teks melalui 3 bagian, yaitu kata umum yang merujuk ke spesifik atau general noun, kemudian pengulangan makna,
atau reiteration, dan juga pasangan kata alami atau collocation gitu. So, itu tadi penjelasan tentang the types of lexical cohesion. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Thank you, see you next video.